Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Bulan, Ya, Don. aku dapat tugas nih dari Bu Guru untuk buat ringkasan mengenai ora et labora. Ora et labora apa artinya ya? Aku kok lupa nih. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Nah, ora et labora ini disemboyankan oleh Bapak Santo Benedictus yang lahir di Nursia, Italia pada tahun 480. Ia berasal dari keluarga kaya, namun ia meninggalkan segala hartanya. Kemudian ia menjadi pelayan Tuhan. Melalui semboyan ora et labora, ia mengatakan bahwa doa dan bekerja adalah hal yang harus seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Seimbang itu maksudnya bukan sekedar berdoa saja, tapi juga melakukan apa yang kita doakan. Nah, contohnya seperti apa tuh? Kamu masih ingat kan cerita sekolah minggu tentang Nehemia? Ya, masih ingat. Nehemia adalah juru minum Raja Artahasta. Ia dan orang-orang Yahudi yang pintar, kuat, dan sebagainya dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Sedangkan orang-orang Yahudi yang kurang baik keadaannya ditinggalkan di Yehuda. Pada suatu ketika, Nehemia mendengar kondisi bangsanya yang berada di Yehuda dalam kesukaran. Dan tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ia sedih dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam doanya ia mencari kehendak Allah. Ia juga memikirkan rencana untuk bisa menolong mereka untuk memperbaiki tembok yang rusak. Pada suatu hari, Raja melihat Nehemia sedang bersedih. Kemudian Raja bertanya, kenapa ia bersedih? Kemudian Nehemia mengungkapkan kesedihannya mengenai nasib bangsanya di Yehuda dan tentang tembok Yerusalem yang rusak. Ia minta izin untuk pergi ke sana bersama orang Yahudi lainnya untuk memperbaiki tembok yang sudah rusak. Raja mengabulkan permintaannya. Bahkan Raja mengirimkan pasukan beserta panglimanya untuk mengawal mereka pergi ke sana. Kemudian Nehemia beserta orang-orang Yahudi lainnya melakukan perjalanan ke Yehuda untuk memperbaiki tembok dan pintu-pintu gerbang Yerusalem yang sudah rusak. Namun usaha untuk memperbaiki tembok tersebut tidaklah mudah karena mendapat pertentangan dari gubernur setempat. Namun karena pertolongan Tuhan, akhirnya mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu 52 hari. Nah, kisah Nehemia adalah contoh konkret tentang ora et labora. Jadi, Nehemia tidak hanya berdoa saja, tapi ia aktif memimpin perbaikan tembok dan pintu-pintu gerbang bersama orang-orang Yahudi lainnya. Wah, terima kasih Bulan. Sekarang aku sudah paham. Begitu pula saat kita akan menghadapi ujian atau ulangan. Kita berdoa agar Tuhan menolong untuk bisa belajar dengan fokus. Selain itu, kita juga benar-benar harus belajar dengan baik dan tidak sambil bermain HP atau games. Iya, benar Don. Adik-adik, dalam menjalankan ora et labora, bila kita hanya berdoa saja dan tidak mau bekerja, hanya akan menjadikan diri kita pribadi yang pasif. Begitu pula sebaliknya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dalam melakukan suatu pekerjaan, tetapi minta pertolongan Tuhan agar apa yang kita kerjakan bisa sesuai dengan kehendak-Nya. Ini seperti firman Tuhan dalam surat Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam melakukan setiap pekerjaan, agar apa yang kami lakukan bisa sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.